Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wartawan, malam ini saya bersama Pak Mahfud bersama pemerintah bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia, pimpinan Nahdlatul Ulama dan pimpinan Muhammadiyah untuk menyampaikan sikap pemerintah yang tadi sudah diambil. Pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda setelah pemerintah membahas, memperhatikan berbagai tanggapan terhadap rancangan undang-undang HIP, maka pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk meminta DPR menghentikan, bukan menghentikan, menunda, maksud saya menunda pembahasannya, karena memang pemerintah ingin fokuskan diri pada penanganan COVID-19 dan dampaknya, termasuk masalah sosial dan ekonomi dalam rangka upaya melakukan pemulihan ekonomi nasional. Alhamdulillah, keputusan pemerintah itu mendapat respon dari MUI, NU dan Muhammadiyah. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan semoga respon ini juga direspon sama oleh juga ormas-ormas yang lain, oleh masyarakat seluruhnya, demi ketenangan dan keutuhan bangsa kita secara menyeluruh. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada malam kesempatan malam ini. Mendengarkan Pak Mahfud ada. Terima kasih Bapak Wakil Presiden Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin dan saudara-saudara para wartawan yang masak. Sebelum Majelis Ulama NU dan Muhammadiyah memberikan respon, saya ingin sampaikan keputusan yang dikuatkan kembali tadi di dalam oleh Presiden kepada kami, oleh Wakil Presiden kepada kami beberapa menteri yang terkait. Pertama, mengangkut rancangan undang-undang haluan ideologi negara ini, Presiden menyampaikan dua hal pokok. Yang pertama menyangkut soal substansi, yang kedua menyangkut soal prosedur. Menyangkut soal substansi, Presiden menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 adalah TAP MPRS yang masih sah berlaku dan semakin diperkuat oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Oleh sebab itu seharusnya dan itu menjadi sikap pemerintah, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 itu menjadi cantolan dari setiap pembicaraan tentang ideologi, termasuk haluan ideologi jika itu diperlukan. Yang kedua, soal rumusan Pancasila yang diberlakukan secara sah oleh negara ini adalah rumusan Pancasila yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan. Itu adalah rumusan akhir yang terdiri dari 5 sila, tetapi dia merupakan hasil rangkaian dari diskusi-diskusi dari lahirnya Pancasila sebagai istilah dan substansi-substansi yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian diperbaiki dengan kesepakatan baru melalui Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan disahkan oleh PPKI sebagai
sebagai keputusan akhir dan konsensus nasional para pendiri bangsa, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh sebab itu, bagi pemerintah, Pancasila itu adalah 5 sila yang merupakan satu kesatuan pemahaman yang harus diutarakan atau dimaknai dalam satu tarikan nafas. Tidak bisa disebut satu sila, 2 sila, 3 sila, 4 sila, tapi 5 sila sekaligus sebagai satu kesatuan. Itu soal substansi. Soal prosedur, maka pada hari ini pemerintah tadi menyatakan bahwa RUU HIP itu adalah usul inisiatif DPR. Oleh sebab itu, pemerintah belum ada rencana untuk membahasnya dan menyatakan menunda pembahasannya. Untuk itu pula, agar di dalam proses pembahasan tentang perlu tidaknya atau apa isinya jika itu dianggap perlu, pemerintah meminta kepada DPR sebagai lembaga legislatif untuk mendengar aspirasi masyarakat, banyak berdialog dengan berbagai komponen masyarakat, terutama ormas-ormas keagamaan. Nah, itulah sikap pemerintah, dan karena ini adalah produk di dalam sebuah proses legislasi yang sedang berjalan, maka pemerintah minta menunda. Pemerintah tidak bisa langsung mencabut karena itu adalah urusan lembaga legislatif, bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Demikian penjelasan dari saya. Dipersilakan dari Majelis Ulama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi atas kearifan pemerintah Bapak Wakil Presiden Pak Menko Polhukam tentang menjelaskan bahwa ditundanya pembahasan tentang undang-undang ideologi Pancasila seperti tadi yang sudah dijelaskan. Di masyarakat hal ini memang menimbulkan kegelisahan yang bukan main. Nah, kearifan pemerintah menunda ini adalah suatu hal yang baik sekali, dan kami berharap kepada semua ormas-ormas Islam yang ada dalam naungan Majelis Ulama Indonesia agar menjadikan ini sebagai suatu pendinginan suasana, tapi kita tetap terus mensikapi atau mengawal DPR selanjutnya, dan kalau perlu nanti dengan DPR kita adakan dialog untuk mendorong DPR mencabut kembali RUU ini, karena ini tadi dijelaskan RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Kita paham sekali kalau sudah inisiatif DPR tentu pemerintah tidak bisa membatalkannya. Sekali lagi MUI memberikan apresiasi yang tinggi dan pada kearifan pemerintah dalam menyikapi kegelisahan umat ini tentang RUU HIP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan, Pak Polhukam dan rekan-rekan wartawan serta pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama. Pertama, seperti yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah mengapresiasi sikap pemerintah yang telah menyatakan menunda pembahasan rancangan undang-undang HIP, dan terkait dengan hal tersebut kami ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, jawaban pemerintah kepada DPR akan sangat baik kalau disampaikan secara tertulis kepada DPR, sehingga itu bisa memberikan kepastian kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, tentu masyarakat perlu untuk mengetahui hal itu. Kemudian yang kedua, DPR sebagai wakil rakyat hendaknya menanggapi aspirasi arus besar masyarakat yang meminta agar RUU HIP itu tidak dilanjutkan pembahasannya. Dan kemudian yang ketiga, kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya
Islam dan warga Perserikatan Muhammadiyah untuk tetap bersikap tenang dan menanggapi persoalan ini secara cerdas, secara jernih untuk kepentingan kita fokus mengatasi persoalan pandemi COVID-19 ini, dan kemudian kita tetap senantiasa menjaga persatuan dan kerukunan umat dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari NU saya umumkan dulu tadi, dari Majelis Ulama Indonesia tadi Buya Basri, kemudian dari Muhammadiyah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Bapak Abdul Mukti, dan dari Nahdlatul Ulama Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden, Pak Menko Polhukam, para tokoh yang hadir, dan teman-teman media cetak elektronik. Pertama, PBNU menangkap berbagai macam kegelisahan di masyarakat, terutama dengan simpang siurnya penafsiran terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila yang melahirkan anasir-anasir politik yang dalam pandangan kami ini berpotensi lahirnya pertentangan antar ideologi. Maka untuk itu PBNU menyampaikan kepada pemerintah untuk membatalkan ataupun menghentikan dengan cara tentunya menunda pembahasan bersama DPR terkait adanya RUU HIP ini, mengingat tahun ini adalah merupakan tahun yang sangat sulit di mana kita semua memerlukan kebersatuan untuk bersama-sama melawan dan menuntaskan masalah COVID-19 ini. Begitu banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang lain, mengentaskan kemiskinan, recovery untuk bangkit kembali sebagai satu entitas bangsa yang tetap kuat, tumbuh sebagai bangsa yang besar. Maka dalam hal ini PBNU menyampaikan bahwa masalah Pancasila itu sudah sesuatu yang final dan tidak lagi memerlukan penafsiran-penafsiran, karena kita khawatir justru akan mengurangi makna Pancasila itu sendiri, mengingat sudah begitu banyak ketetapan-ketetapan maupun perundang-undangan yang telah meneguhkan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Maka untuk itu, dalam upaya kita untuk menghentikan pertentangan ideologis yang tentu ini akan menguras energi kita sebagai bangsa, maka kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas sikap yang telah diambil oleh pemerintah. Pemerintah menangkap suasana kebatinan dari masyarakat dengan cepat, sehingga kita harapkan masalah ini kita anggap selesai, sehingga mari bersama-sama kita untuk kembali fokus di dalam upaya kita untuk melakukan recovery menghadapi COVID-19 ini. Di samping tentunya, kalaulah ada misalnya ketidakpuasan dengan adanya berbagai macam masalah-masalah baik ekonomi dan seterusnya ataupun politik, maka dalam pandangan PBNU hendaknya itu dilakukan dalam upaya kita melakukan reformasi undang-undang politik misalnya, kemudian juga penguatan di dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam skala mikro, kecil, dan menengah. Itu kami menyampaikan apresiasi dan respon yang setinggi-tingginya kepada pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Cukup ya? Ya, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya.